Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kita kembali lagi dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ketiga. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Di terjemahan firman Allah yang hidup di situ ditulis, ada orang yang mungkin kehilangan kesempatan oleh karena kebodohannya sendiri, tetapi ia menyalahkan Tuhan untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kesempatan, mungkin banyak di antara kita yang melewatkan kesempatan yang baik yang datang di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita menyesali kesempatan yang datang di masa lalu. Dan kemudian ketika kita melihat ada orang yang punya kesempatan yang sama dengan kita di masa lalu, kemudian kita melihat hidup mereka sudah selangkah lebih maju dalam kehidupan kita, ya mungkin kita menyesal dengan keputusan yang kita ambil di masa lalu. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu? Dan tidak banyak dari kita juga yang menyalahkan Tuhan, karena sebenarnya yang salah adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang seolah-olah bodoh. Kita tidak meminta hikmat yang daripada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang benar agar dapat mengambil kesempatan yang baik itu. Nah, biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biar kita mau pergunakan setiap kesempatan yang ada, agar kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak lewat begitu saja. Dan mari kita libatkan Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, agar kesempatan yang datang tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Saya akan berbagi tips bagaimana kesempatan itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu jangan menahan kebaikan. Di dalam Amsal 3 ayat ke-27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya pastinya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak Tuhan tentunya sudah seharusnya kita melakukan tindakan kasih, tindakan tolong-menolong di dalam kehidupan kita. Yang mungkin ada saudara, teman, atau saudara seiman yang membutuhkan motivasi, membutuhkan dukungan, membutuhkan support. Mereka ingin didoakan, mungkin mereka ingin cerita, ingin sharing, atau butuh didengerin dari setiap masalah mereka. Nah, kan dalam kehidupan kita berrelasi atau beribadah komsel, tentunya masing-masing punya masalahnya sendiri, dan tentunya yang sudah melewati masalah itu tentunya pasti punya solusi yang diberikan oleh Tuhan agar kita dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan mungkin ada di antara teman, saudara, atau orang yang tidak kita kenal membutuhkan pertolongan daripada kita. Dan tentunya kita juga meminta hikmat daripada Tuhan agar kita dapat membantu menolong mereka dengan cara yang tepat untuk menolong mereka. Yang mungkin ada orang yang tidak kita kenal meminta pertolongan, mungkin itu pengemis, atau orang yang dekat dengan kita mungkin membutuhkan pinjaman dana, mungkin untuk berobat dan kebutuhan yang lainnya. Tentu juga kita meminta hikmat daripada Tuhan agar dapat membantu mereka dengan cara yang tepat. Biar kesannya kebaikan kita tidak disalahgunakan, karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, agar kebaikan kita tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 juga berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, selama yang kita lakukan itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan, kita terus lakukan itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita itu kita lakukan, itu sama saja kita melewatkan kesempatan yang datang daripada Tuhan. Nah, biar kita tetap terus menabur kebaikan di dalam kehidupan kita, agar di hari-hari yang akan datang kita juga
menuai dari setiap perbuatan baik kita, dan Tuhan pun akan berkenan kepada kita. Nah, selanjutnya banyak orang yang melewatkan kesempatan yang baik dalam kehidupannya dengan alasan sibuk. Kita bisa melihat contoh di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40 berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita pasti tahu cerita ini. Dan di sini terlihat bahwa Marta ini sibuk sekali melayani. Sedangkan pada saat itu Yesus sedang bertamu di rumahnya. Kalau ditanya apakah kita boleh sibuk? Ya, boleh-boleh saja kita sibuk, tetapi jangan lupakan apa yang menjadi prioritas kita. Prioritas kita yaitu adalah Tuhan, dan jangan sampai kita mengabaikan prioritas kita. Di sini Maria melewatkan kesempatan yang baik, dan kesempatan yang baik ini diambil oleh saudarinya sendiri, yaitu Maria. Maria sibuk mendengarkan perkataan daripada Yesus, sehingga firman Tuhan berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saya yang jadi Marta, saya sih menyesal dengan kesempatan ini, karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang langka, yang tidak akan datang dua kali. Tetapi dalam kehidupan zaman sekarang ini, kesempatan ini sering datang dalam kehidupan kita. Tuhan sering mengetuk pintu hati kita setiap hari, bahkan setiap waktu. Namun terkadang respon kita adalah B aja gitu. Kita tidak mau membuka pintu hati kita untuk menerima pesan yang berasal daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan jangan sampai Bapak Ibu Saudara melewatkan kesempatan ini. Dan biarlah kesempatan yang berasal daripada Tuhan jangan kita lewatkan satupun, karena itu merupakan kesempatan yang berharga. Karena kalau kita lewatkan, kita sendirilah yang akan menyesal nantinya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami agar kita semua mempergunakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat dan terlebih lagi memuliakan akan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu maupun pelayan-Mu yang melakukan segala aktivitas dan pelayanan mereka. Engkau Tuhan yang terus bekerja di dalam semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.